jawab Pak ngene yo. Aku kok padang ngene iki lho aku ngene iki. Wis tak pancing iki malah. Kan bicara masalah piye to urip kuwi ngono. Karena ada banyak orang yang menghambur-hamburkan kehidupan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang menjebak dia untuk tanda petik. Ya. Itu ngemune keduren. Dadi nek ngemu keduren kuwi hati-hati nek samplok pesawat ngono. Ya. Atau ternyata urip ndeledek mengisor gitu. Apa ki jenenge? Yo ngawur akhirnya. Jadi orang yang ketinggian juga jelek, ngawur juga salah. Nah saya ngomong pada beliau itu. Iya, yo piye kudune piye, Pak? Ya. Nah aku sih prinsipku nyekel limo iki. Kehidupan saya pegang limo iki tapi ora keduren, ora mengisor. Tapi seimbang. Lah apa limo kuwi? Ora cekak. Oh iya. Apa limo kuwi? Sing pertama ini pasti yang pertama ini spiritual. Oke. Prinsip spiritual kita itu bagaimana caranya seimbang. Seimbang itu ora dhuwur. Ora ndledek. Yeah. Sebab nek orang yang spiritualnya ketinggian biasanya fanatiknya sempit. Okay. Jadi membuat orang lain itu semuanya salah yang benar saya. Okay. Tapi nek orang yang spiritualnya ndledek, rendah, yo jenengan ngerti. Uripnya ngawur. Uripnya saenake ora berpikir aku seperti apa. Nah, bagaimana membuat hidup kita tuh spiritual kita itu terjaga. Satu, spiritualitas ya. Kemudian yang kedua, sing saya harus seimbang itu sing jenenge keluarga. Oke, kuwi seimbang gitu. Sebab nek kowe ndeledek mengisor, keluarga tok sing mbok ingoni. Keluarga tok nang omah karo biasanya iki anake akeh, Mas. Lah hiburane karo bojone tok bendina nutul. Ayo, Mas. Ya, tolteng. Ayo, seblak dadi. Untuk mencari sempat dadi kan ngono. Iya. Tapi ketika dia mengabaikan keluarga, ya bahaya. Sehingga saya ngomong pada teman kita itu, ya seimbang lah, seimbang. Ojo ngasek keluarga ini kemudian bendino nang keluarga terus tidak mikir jauh, tapi juga orang meninggalkan keluarga lalu lupa segalanya. Yes. Jadi seimbang lah, seimbang. Sehingga nek wong tengok-tengok nang omah terus ya salah. Terus ya seimbang. Kedua. Yang ketiga aku jenenge finansial. Duit, harta. Wong nek duitnya keduren itu ya bahaya sebenarnya. Yes. Kenapa masalahnya? Golek mbok nom neh. Oh duitnya akeh kok. Pesta, dolan dan sebagainya. Yeah. Untuk membeli sesuatu di dunia ini ya paling banyak ya duit. Ya, membeli dosa itu ya dengan duit. Nek ndak bisa pakai. Dia tidak bisa kontrol pakai R. Ya. Ngerti kontrol pakai R, Mas? Ya, kuwi lah. Ya wes. Kan yo jual dipotong ya. Berapa-apa. Kalau dia tidak bisa kontrol, finansialnya ra iso, ketinggian, wong-wong biasanya bahaya di situ. Ketika dia bertuhankan harta tanda petik. Yeah. Anda bisa bayangkan dia akan gelap mata, korupsi macam-macam lah. Karena semua jadi mas iku ya. Kuwi. Oh iya. Kuwi konten kedua kuwi. Tapi nek ndekne gak duwe, ndeledek gak duwe, pemalas dan kemudian alah saiki mangan, sing penting saiki mangan sesuk ora ngerti. Orang seperti ini bahaya. Biasanya dia hari ini makan, besok ndak tahu, itu orang yang bahaya. Lah bagaimana kita memanage keuangan? Nah, kuwi kan seimbang, Mas. Loh, tapi siapa? Urip iki pada dasarnya itu kan urip sedino-sedino, Pak. Ya. Ya kan? Life is now. Wih, ya kan? Terus sesuk kita gak ngerti me ijo urip ora.
Kalau saya Bisa sih iki. hidup bertanggung jawab itu justru aku loh Yo. adalah urusan mati itu bukan saya, itu hak prerogatif sing ngecap Lombok. Yo. Urusan barokah, urusan berkat itu bukan saya itu sing ngecap Lombok. Tapi bagaimana saya memberikan nilai dalam diri saya, itu adalah pribadi saya. Jadi Tuhan nek memberkati kita itu barokahnya besar. Jadi yo sak opo ki jenenge sak akeh-akeh. Tapi nek gelas kita bisanya kita yo sak gelas. Mbok digrojok sak ember entuk yo sak gelas. Ngertine sak gelas, isone sak gelas. Tapi kalau kita memperbesar kapasitas kita, gelasnya digedhe dadi ember gitu. Atau dia punya gelas banyak, punya keahlian, kemandirian dan sebagainya banyak. Maka barokah yang saka sing ngecat Lombok Medun ki mau, Tombone yo akeh. dia bisa menerima. Wes gelasnya cilik, centet pisan. Kan susah akhirnya diledek kabeh itu. Lah di titik itulah bagi saya pertanggungjawaban kita tentang harta itu ibadah. Iya. Sehingga kita bisa mensejahterakan keluarga, iso dadi nyamal karo tangga teparo karo orang lain kan di titik itu. Urusan mati kan bukan urusan kita. Finansial, balik finansial. Spiritual, keluarga, finansial. Lah sing ketiga, keempat iki jenengan kumpul ngenten iki. Jenenge sosial. Oke. Jadi wong nek sosial, kesosialan Anda bisa bayangkan. Bendino dolan, bendino lunga, bendino ngumpul. Wah, ra ngerti wayah, ngasek bengi, ngasek rino dan sebagainya. Anda bisa bayangkan model orang seperti ini. Karena terlalu kesosialan gitu. Tapi orang yang tidak bersosialisasi, nonggo yo gak gelem, dolan yo gak gelem, semuanya gak gelem, tengok-tengok nang omah dan sebagainya. Mesti dianggap wong aneh, Pak. Karena gak gelem kemana-mana gitu. Iya, betul. Tapi ketika jenengan sosial dan ketika ada sosial pun itu butuh biaya. Mbah mong bensin, mbah mong jagung dan sebagainya. Lah, kan akhirnya kan balik ke finansial toh akhirnya. Oke. Nah, di titik itu maka saya sih bagaimana kita bisa kontrol lagi. Ora keduren, ora kemudian jadi wong aneh gitu loh. Tapi bisa kontrol. Dan pergaulan sosial kita kan tanda petik itu bisa memilih dan memilah. Ketika sosial Anda itu membuat Anda menjadi lebih baik, membuat Anda lebih hebat, membuat Anda lebih meningkat dan sebagainya, itu sosial yang baik. Tapi naik sosial merusak, akhirnya kowe minum medok goro-goro sosial itu, Anda bisa bayangkan kapasitas Anda seperti apa. Kembali ke pertama atau akhirnya spiritual apa ki jenenge keluarga. Kowe rasa ngaco kowe di keluarga rento. Kemudian spiritual sosial, keluarga, finansial, sosial. Yang terakhir aku sih mikirnya ini terakhir itu paling penting, tapi kadang-kadang ya tidak ada paling penting tapi terabaikan gitu loh. Jenenge apa? Sehat. Kesehatan, bro. Sehat. Jadi segala sesuatu itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak sehat. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan kesehatan itu. Nah, saya kan kemudian teman-teman yang sering kerja lali wayah, lali waktu dan sebagainya, mengorbankan keluarga, engkau ngerti gak sehat itu. Nah, prinsip saya sehat itu yo penyakit itu tidak datang tiba-tiba, Om. Yeah. Penyakit itu selalu dari gaya hidup. Walaupun Anda punya penyakit keturunan sekalipun, kalau Anda punya gaya hidup yang baik, itu bisa di-maintain. Oke. Tapi kalau Anda walah wis asal mangan yo asal, sembarang yo asal, inaktivitas, tidak punya aktivitas gerakan dan sebagainya. Nyindir aku kayak berarti. Resikonya besar. Gitu. Oke. Nah, yang iki bahasa saya itu nek sehat itu BNI, Pak. BNI. BNI. Apa itu? B itu batasi,
N itu nikmati, I itu imbangi. Berarti ketika Anda pakai di B itu, ya kita belajar untuk tahu bahwa rokok boleh lah, tapi ya kemudian sehari berapa, batasi lah. Kadang ngerokok, kadang dirokok. Orang udeng. Ketika Anda makan tuh batasi Om. Ya, oke. Mumpung enak mumpung ono sembarang santen, gampang dan sebagainya, kolesterol tinggi dan sebagainya. Itu pola yang tidak sehat. Batasi lah gitu. Ya. Itu B, batasi segalanya, boh makan, boh apa, batasi. N nikmati. Ojo ngasek kowe kelonan, itu karo namanya stres. Gitu. Berpelukan dengan stres itu resiko. Hiduplah dengan mata yang bersinar, mulut yang tersenyum. Itu nikmati hidup. Lalu setelah itu ketiga itu imbangi. Berarti hidup ya diimbangi. Imbangi dengan apa? Ya olahraga, tidur yang cukup. Terus kemudian spiritual lagi, sosial lagi. Semuanya kan di titik diimbangi. Nah, 5 hal itu yang namanya spiritual, keluarga, finansial, sosial, sama kesehatan. Bagi saya loh, itu perannya mudah diucapkan, tapi peran kita itu di peran kontrol kan. Kira-kira begitu. Oke Pak, jadi gini, menarik sekali. Jadi yang mau saya sampaikan itu, kalau kami dalam perspektif yang pernah saya pelajari di madrasah, itu yang Bapak sebutkan itu masuk di maqasidus syariah. Cocok. Sorot. Jadi syariah itu, agama itu mengatur 5 hal. 5 hal. Dan itu hampir mirip seperti yang Bapak sampaikan. 5 hal. Menarik sekali. 1, hifdzuddin. Jadi syariah itu menjaga agama, spiritualitas. Bapak tadi konteksnya masih kata. Jadi keterhubungan kita sama Tuhan, ya kan? Jadi apa namanya, maqasid 1 tujuan syariah itu salah satunya menjaga agama. Ya, jadi dimensi vertikalnya pertama kali harus ada. Jadi dia dalam keadaan apapun itu tetap ada keterhubungan dengan Tuhan. Ya, jadi nggak akan terombang-ambing gitu kan. Jadi mirip ini ya berarti 1. Iya, makanya ini aku nggak apa tapi aku mau coba. Orang apa? Nah, yang kedua itu hifdzun nafs. Hubungan dengan manusia. Jadi bukan nafs itu jiwa. Menjaga jiwa. Tadi Bapak bilang itu soal kesehatan kelima ini ya. kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, kesehatan mental, kesehatan menjaga jiwa, gitu kan. Kemudian makanya ada pemerintah kita tidak boleh menumpahkan darah, ya kan, tanpa alasan yang benar, sesama muslim maupun yang selain Islam, yang kita hidup dalam damai, nggak boleh, harus dijaga jiwanya. Jadi misalkan ini ada kawan kita beda yang Nasrani misalkan, dia terancam di jalan, wajib kita untuk membantu untuk menyelamatkan jiwanya. Seandainya dia ini, mohon maaf, sampai terbunuh dalam membela saudaranya Nasrani tadi, itu dia sejatinya mati dalam jihad. Dalam kondisi berarti tidak melulu jihad yang ini enggak, sudah itu jihad. Ini menarik, itu jihad. Karena salah satu maqasid syariah itu hifdzun nafs. Berarti ini aku metu mbok jogo nih. Oh iya. Ya di sini jenengan enggak cuma dijaga, disuguri ngono sembarang. Amplop tidak itu? Romantis tuh, rokok makan tidur gratis, semua gratis kan gitu. Amplop tidak itu? Amplopnya nanti dulu. Amplop tungkak. Ya kan. Ada lagi namanya hifdzul akal. Oke, siji satu tadi. Jadi tadi pertama hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga menjaga akal. Akal itu gini, akal, otak, ya kan, itu kan butuh nutrisi. Ya,
ada kita menuntut ilmu, ada kita membuat si pinter itu dalam rangka hifdzul akal. Jadi kita menjaga akal. Bagaimana kalau misalkan kita nggak ikhtiar buat si pinter ini, anak-anak jadi kosong, ya kan, nggak bisa belajar. Terutama mohon maaf nih ya kalangan bawahnya, kalau menengah ke atas mereka lengkap gitu kan. Kita ikhtiar buat si pinter supaya mereka nggak kosong. Ya kita memenuhi salah satu tugas kita ini, hifdzul akal, salah satunya. Ya kan, kita membantu menyediakan sarana pendidikan untuk adik-adik kita, anak-anak kita ini menuntut ilmu. Salah satunya itu akal. Oke, terus akal. Keempat. Yang keempat, hifdzul mal. Hifdzul mal itu menjaga harta. Sosial. Harta. Tadi yang Bapak bilang tadi apa tadi kaitannya? Finansial. Oh ya. Itu. Hifdzul mal. Kita ciptakan gas bro. Oh. Gas bro itu salah satunya tujuannya ini hifdzul mal. Bagaimana saudara-saudara kita ada pandemi ini mereka nggak bisa ngapa-ngapain, kita ciptakan gas bro, ya Profesor Naim sama Dokter Dul Rahman, ya. mereka membuat aplikasi gas bro ini untuk menjembatani itu supaya saudara-saudara kita yang tidak punya akses digital mereka berarti punya akses itu digital. Itu finansial juga tapi sosialnya juga kan? Yes. Gitu. Jadi hifdzul mal. 4. Yang terakhir itu hifdzul nasab. Hifdzul nasab. Jadi menjaga keturunan. Jadi keturunan ini harus jelas bapak esopo, ibu esopo. Karena itu terkait dengan banyak hukum. Kalau di kami di Islam itu kan ada misalnya bin Japan terkait dengan pembagian waris, terkait misalkan dengan hubungan pernikahan, ya kan? Bagaimana Anda bisa bayangkan kalau misalkan nasab itu nggak dijaga, ikira jelas anak esopo, ibu esopo, bapak esopo, ibu esopo dan sebagainya, kacau semua ini. Kalau saya tadi berarti ini tentang keluarga. Betul, tentang keluarga. Kaitannya di situ. Jadi harus dijaga nasab itu. Keluarga jadi penting sekali membangun keluarga yang sehat, ya, yang saling asuh, ya, yang melindungi, ada fungsi perlindungan di situ, ada fungsi tarbiyah tuh marahi, ada keteladanan di situ. Ada bapak memberikan mengajarkan nilai-nilai kebaikan ke anaknya turun-temurun gitu kan, itu tarbiyah. Nah itu hanya bisa terjadi dalam lingkungan yang keluarga yang sehat. Itu menjalankan salah satu fungsi hifdzul nasab. Jadi 5 konsep bapak itu sebenarnya sudah diajarkan juga di kami, gitu Pak. Oke. Saudara sekalian, hari ini kita diskusi tentang 5 prinsip. 5 prinsip keseimbangan antara tukang motivator Kang Gudel dan seorang kiai, ketua. Bukan. Apa berarti? Saya ansor aja. Ketua ansor kan? Bukan ketua. Apa? Sahabat ansor. Ya. Antara tukang Gudel, tukang motivator dengan sahabat ansor kita, Om Iqbal. Dan kalau tadi saya itu 5 keseimbangan adalah seimbang dalam spiritual, yang kedua seimbang dalam keluarga, yang ketiga seimbang dalam finansial, yang keempat seimbang dalam sosial dan juga kesehatan. Dan inilah close statement dari teman kita dari mau close statement 5 keseimbangan yang hari ini kita diskusikan bersama. Ya, menarik sekali. Jadi yang disampaikan Pak Gudel itu sama dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan yang sehari-hari. Jadi maqasid syariah itu kan ada 5. Jadi ada hifdzuddin, ada hifdzun nafs, ya. Hifdzuddin itu menjaga agama, hifdzun nafs itu menjaga jiwa,
hifdzul akal itu menjaga akal, ya kan? Ada hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzul nasab, menjaga nasab, menjaga keluarga. Nah, kita harapkan dengan dialog yang sangat menarik ini dapat membuka wawasan kita bahwa sebenarnya ya nilai-nilai agama universal lah yang harus kita angkat. Jadi tidak perlu ini punya Islam, ini punya Kristen, ini punya Hindu, ini punya Buddha dan sebagainya, nggak perlu. Jadi nilai-nilai nilai-nilai spiritual universal yang perlu kita angkat, ya, kita praktekkan, kita amalkan supaya membentuk masyarakat yang damai, masyarakat yang adil, ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, itu aja. Terima kasih Pak Gudel. Oke, kita selamat dulu Pak Gudel. Pak.